diam di atas kebenaran. Ya, ini juga tipu daya syaitan. Pintu syaitan, lisan, dia diam di atas kebenaran. Ini juga tidak boleh. Dia tahu itu kebenaran tapi dia diam. Imma karena dia ada kepentingan, atau imma kalau dia menyuarakan hak pada saat itu akan dibenci sama manusia, atau imma ketika dia mengucapkan itu akan berkurang pemasukannya dan yang lain-lainnya. Maka sukut anil haq itu juga tipu daya syaitan. Ya. Makanya Ibnu Qayyim menjelaskan orang yang bicara dengan batil atau diam dari kebenaran, ini dua-duanya syaitan. Yang satu namanya syaitan natiq dan yang satu lagi namanya syaitan akhras. Nasallallahu alaihi. Yang satu namanya syaitan berbicara natiq, yang satu lagi syaitan akhras, syaitan yang bisu. Dan di sini ana ingatkan juga ya ikhwah. Upayakan kita, apalagi orang-orang yang menyuarakan kebenaran hak dan dia memiliki pengaruh dan dia berdakwah di jalan Allah Azza wa Jal, jangan sampai hati dia dibeli sama orang. Antum tahu maksudnya? Sebagian ulama, nasallallahu alaihi, hati dia dibeli sama penguasa misalnya. Penguasa datang memberikan semua yang dia inginkan. Motor, mobil, rumah, dan yang lainnya. Nah kalau udah dikasih itu, yang repot apa? Yang repot menyuarakan kebenaran. Makanya Imam Al-Ajurri, dia memiliki satu kitab judulnya Akhlaqul Ulama, Akhlak Ulama. Di antara prinsip yang harus dipegang oleh ulama, jangan sampai ulama ditindas oleh orang-orang bodoh atau penguasa-penguasa jahat dengan dibeli hati mereka. Maka dikasih semuanya, kemudian dia tidak bisa menyuarakan hak tadi. Ya. Nah ini juga pelajaran penting. Oleh karena itu dulu para ulama, mereka tidak ada yang datang ke pintu-pintu penguasa. Karena dia tahu, kalau ana masuk pintu ini, maka dampaknya ana tidak bisa menyuarakan hak. Penguasa pengen manggil ulama duduk di istana, memuji dia, mengagungkan dia, kemudian mengajarkan anak-anaknya dan dikasih fasilitas sebaik mungkin. Maka si ulama itu akhras, menjadi pendiam dan ngekor ya kepada penguasa tadi. Tapi ulama ahlus sunnah subhanallah, dia menjauhkan pintu-pintu pemerintah. Makanya dia ada wibawa di hadapan pemerintah. Dia bisa menegur kesalahannya, bisa menasehati, dan ulama tidak bisa berbuat macam-macam. Hajjaj ibn Yusuf ya ikhwah dikisahkan, ketika masih kecil Hajjaj, dia pemimpin yang banyak berbuat kezaliman, ma'ruf. Pernah ngaji sama Sa'id ibn al-Musayyib, dan Sa'id kibar tabi'in yang besar. Itu subhanallah saking bandelnya Hajjaj, dilempar ya mungkin kayak pakai kerikil atau benda kecil, ditimpuk sama gurunya. Ya, peringatan buat si Hajjaj ibn Yusuf. Subhanallah, dengan berjalannya waktu Hajjaj jadi raja, jadi pemimpin Irak. Dan Hajjaj ya terkenal dengan menumpahkan darah, mudah baginya untuk membunuh orang. Sampai dikisahkan ketika Hajjaj masuk ke Irak, dihina sama penduduk Irak. Ya, kasarnya, jangankan kamu, pemimpin yang sebelumnya lebih hebat dari kamu tidak bisa mimpin kita. Itu subhanallah, yang ngomong dipenggal kepalanya sama Hajjaj. Dibawa ke atas mimbar, dibawa tuh kepala. Dia ngomong ke penduduk Irak, ya kalau ana pemimpin kalian,
Kemudian dia menyebutkan satu syair, ra'aitu ru'usan qad aina'at wa hana qitafuha wa inni la sahibuha. Kata dia, ana ngelihat ini ada kepala-kepala yang udah matang. Ada waktunya untuk panen, ana yang bakal tebas kepala ini. Itu Irak yang yang sulit ditaklukkan sama Hajjaj ibn Yusuf. Dan Hajjaj, subhanallah, antum kalau baca dalam Bidayah wa Nihayah disebutkan agak panjang kisah Hajjaj. Memang dia punya keistimewaan dalam Al-Quran dan punya keistimewaan dalam bahasa lughah. Cuman dia banyak kezaliman. Khususnya kepada para ulama, dia membunuh Sa'id ibn Jubair, kemudian Abdullah ibn Zubair dan yang lain-lainnya. Ketika dia jadi pemimpin, datang lagi ke Madinah. Di situ ada siapa? Sa'id ibn al-Musayyib. Akhirnya Sa'id mengatakan, in udtum udnah. Ya, kata dulu dia ingat kalau pernah dilempar sama Sa'id ibn al-Musayyib. Kata Sa'id, kalau ente bandel, ana lempar lagi. Ya, berani melontarkan hak. Ya, ini menunjukkan kalau jiwanya Sa'id itu tidak bisa dibeli. Makanya waktu pelebaran Masjid Nabawi, pasukan raja mengusir orang yang ada di masjid karena pengen pelebaran. Sa'id tidur, rahimahullah, di masjid. Pas dibangunin marah-marah, diusir pengawal-pengawal raja itu. Akhirnya dikabarkan kepada raja. Katanya semua bisa keluar kecuali satu orang. Siapa? Ada orangnya seperti ini, seperti ini. Kata raja, itu Sa'id ibn Musayyib. Kenapa antum usir? Kalau dia jangan diusir, biarin aja. Ya. Maka ini kita minta kepada Allah Azza wa Jal agar orang diberikan haibah, kewibawaan dalam bab ilmu syar'i, dan juga dia bisa menyuarakan hak, tidak ada pantangan sama sekali. Ya, makanya semua hal yang bisa membuat mulut dia terdiam dari menyuarakan hak, dia tahan. Ya, agar tidak ada halangan dan dia beribawa. Makanya ketika ada hal-hal tadi, ya, dibeli atau diinginkan jadi apa, atau dia ditunggangi kepentingannya, dia ditunggangi oleh orang-orang yang berkepentingan dan seterusnya, dampaknya sukut anil haq. Dia akan diam dari kebenaran. Dan itu salah satu tipu daya syaitan.